Assalamualaikum, sahabat YouTube, pencinta film India Nazar. Jumpa lagi dengan saya di Sinopsis Official Channel. Seperti biasa, buat sahabat YouTube yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, agar sahabat YouTube tidak ketinggalan video sinopsis terbaru dari kami. Baik sahabat YouTube, langsung saja. Video ini berisi sinopsis film India Nazar episode 110 ya, yang akan tayang pada hari Jumat tanggal 16 April tahun 2021. Pada episode kali ini bermula saat Tari berkata kepada Aditya bahwa rencana mereka telah berhasil. Ibu dan ayah kita sekarang telah pergi bersama-sama. Tiba-tiba Ans dan Tia datang dengan sangat marah. Tari dan Aditya kecewa lagi. Mohana memerintahkan boneka Urvasi untuk datang ke kamar Mohana. Boneka itu kemudian menghilang karena menginjak abu suci. Mohana akhirnya bisa membebaskan diri dari kamar itu. Ans dan Adi akan beranjak pergi ke rumah. Tia dan Tari juga akan pergi. Tia melihat Aditya dan mulai memeluknya. Adi berkata, "Jangan tinggalkan aku lagi." Tia menangis sangat sedih. Tia berkata, "Gelang ini akan selalu melindungimu." Ans kemudian datang untuk membawa Adi pergi dari sana. Tari kemudian berkata bahwa dia tidak bisa bertemu Adi lagi, karena mereka akan segera pindah ke Mumbai. Ans yang mendengarnya sangat terkejut. Dia juga sangat sedih. Sementara itu, Nishan membawa Dilruba ke tempat Mohana menciptakan makhluk itu. Ans membawa Aditya pulang. Adi kemudian bercerita bahwa Urvasilah yang telah menyerangnya. Ans teringat kata-kata Tia bahwa makhluk bersayap telah menyerang Adi. Ans kemudian berkata kepada Urvasi apakah benar yang dikatakan oleh Adi. Urvasi berkata itu benar. Ans sangat terkejut dan sangat marah. Dilruba mengambil abu yang terletak di tanah dan berkata ini adalah abu makhluk yang sangat kuat. Mereka kemudian memasukkan abu itu ke dalam sebuah toples. Nishan berkata dengan abu ini kita bisa mencari tahu tentang makhluk itu. Ans berteriak kepada Urvasi, "Beraninya kau menyerang Adityaku." Ans kemudian mengusir Urvasi untuk segera pergi dari rumah. Vidasri dan keluarga kemudian datang ke sana dan menceritakan bahwa Urvasi telah dipengaruhi oleh Mohana. Itu adalah boneka Urvasi yang telah dikendalikan oleh Mohana. Chaitali berkata Mohana lah yang bertanggung jawab atas ini semua. Kilas balik menunjukkan bagaimana Mohana bersekongkol lagi dengan Urvasi. Mohana mencoba membebaskan Urvasi dari jaring, tetapi Vidasri dan keluarga datang ke sana. Mohana kemudian menyusun strategi baru. Mohana berkata bahwa Urvasi tidak bersalah, tetapi dia yang bersalah. Mohana telah menciptakan boneka tiruan Urvasi untuk menyerang Adi. Vidasri berkata bahwa Mohana telah membuat boneka tiruan Urvasi agar kita tidak percaya lagi terhadap Urvasi. Ans kemudian merasa bersalah dan segera meminta maaf kepada Urvasi. Nishan dan Safi kemudian datang ke sana. Nishan kemudian menceritakan semuanya kepada keluarga. Nishan membawa kotak yang berisi cairan fatal. Mohana berteriak minta tolong, tetapi semua keluarga tidak ingin mendengarkannya. Nishan dan Sapi kemudian mengunci Mohana di dalam kotak cairan fatal itu. Semua keluarga pergi dari sana. Urvasi kemudian berkata kepada Mohana untuk tidak khawatir karena dia akan segera menikah dengan An.
Setelah itu aku akan segera membebaskanmu. Mohana menyeringai dan berkata jangan melakukan kesalahan apapun lagi. Nishan kemudian berkata kepada keluarga jika Mohana terus di dalam peti itu maka secara perlahan dia akan menjadi batu. Nishan dan sapi kemudian mendesak Mohana untuk memberitahu di mana makhluk yang telah ia ciptakan. Mohana tetap diam saja. Nishan kemudian mengambil rambut Mohana dan berkata rambut ini akan memberitahu segalanya. Urvasi mulai ketakutan. Dilruba meminta banyak perhiasan kepada Naman karena ia akan bersiap-siap untuk kekasihnya Sanvi. Naman menjadi sangat marah. Nishan kemudian membuat sebuah lingkaran bersama keluarga. Nishan menjelaskan kita perlu memanggil pohon roh jahat untuk mengetahui kebenaran tentang Mohana. Ans berkata aku tidak bisa memanggil pohon roh jahat karena aku tidak memiliki kekuatan lagi. Nishan berkata dengan darahmu kita bisa memanggil pohon roh jahat. Ans kemudian melukai tangannya dengan pisau. Widasri meminta Urvasi untuk pergi ke kamar. Urvasi kemudian menemui Mohana dan menceritakan apa yang direncanakan oleh semua keluarga. Mohana kemudian berkata dengan rambutku mereka akan tahu kebenarannya. Mereka semua mulai tegang. Pohon roh jahat mulai muncul dari tetesan darahan. Urvasi kemudian memanggil pohon roh jahat juga. Ans mengikat rambut Mohana kepada pohon roh jahat. Urvasi kemudian membakar pohon roh jahat. Semua keluarga terkejut melihat pohon roh jahat telah terbakar. Adi terkejut melihat wujud Urvasi lagi. Semua keluarga kemudian datang ke sana dan melihat Urvasi bersama Adi. Widasri bertanya kepada Urvasi apakah dia tahu apa yang direncanakan oleh Mohana. Urvasi kemudian berkata tidak. Semua keluarga mengadakan puja bersama. Semua keluarga mulai melakukan puja. Pari datang ke sana dan Adi mulai melihatnya. Sementara itu, di rumah Pia sangat terkejut karena tidak menemukan Pari di mana-mana. Pari bertanya kepada Adi mengapa Urvasi masih ada di rumah ini. Adi menjelaskan bahwa Urvasi telah mengubah permainannya. Urvasi kemudian datang ke sana, mereka kemudian bersembunyi. Adi dan Pari bersembunyi di bawah tempat tidur. Urvasi kemudian menangkap Pari dan membawanya pergi dari sana. Aditya sangat khawatir dan ketakutan. Dia menelpon ke ponsel Pari dan diangkat oleh Adi. Adi kemudian memberitahu Pia bahwa Pari telah diculik. Pia sangat terkejut dan segera pergi ke rumah Ans. Sementara itu, Widasri dan keluarga meminta Ans untuk kembali bertunangan lagi dengan Urvasi. Ans akan membuat Urvasi memakai cincin tetapi Pia datang ke sana dan menghentikannya. Semua orang sangat terkejut. Widasri berkata kepada Pia kemana saja dia selama ini. Pia kemudian berkata bahwa Pari telah diculik. Pelakunya ada di rumah ini. Chaitali dan bertanya siapa itu Pari. Pia berkata bahwa dia adalah putriku. Dia telah diculik oleh Mohana. Pia kemudian mencari Mohana dan berteriak kepada Mohana di mana putriku. Pia sangat marah kepada Mohana. Dilruba mengambil semua perhiasan yang ada di laci dan sangat gembira. Dilruba melihat sebuah senjata untuk menyerangnya. Pia akan menyerang Mohana tetapi semua keluarga menghentikannya. Ans berkata bahwa Mohana tidak mungkin menculik Pari karena dia berada di dalam kotak ini.
Pia terus berteriak bahwa Moana yang telah menculik putrinya. Ans berkata, kamu berbohong. Pia kemudian marah dan berkata, bagaimana aku berbohong tentang putri kita? Semua keluarga sangat terkejut. Ans mulai mengingat momen-momennya bersama Pari. Semua keluarga juga sangat sedih. Ans berkata, Pari adalah putriku. Pia berkata, itu benar. Pari adalah putrimu. Bagaimana sahabat YouTube, semakin seru aja kan kisahnya? Jangan lupa tunggu kisah selanjutnya besok ya. Baik sahabat YouTube, demikianlah alur cerita singkat film India Nazar episode 110. Jangan lupa saksikan sinopsis episode berikutnya ya, hanya di Sinopsis Official Channel. Silahkan berikan pendapat dan saran Anda di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalam.